Kita lihat sebuah ayat ya dalam Galatia 2 ayat 20, firman Tuhan hari ini. Kita lagi belajar kehidupan kita di dalam roh, karena yang Tuhan berikan adalah kehidupan di dalam roh. Kemenangan kita adalah kehidupan yang ada di dalam roh itu. Saudara, Galatia 2 ayat 20 bilang ini, namun aku hidup. Oke. Nah ini saudara, ini hidup yang kita tahu. Hidup yang saat ini kita lihat, saat ini kita rasakan, saat ini kita alami gitu ya saudara. Aku hidup, ya di sini kita semua hidup, amin. Tetapi, nah ini saudara, ada satu poin yang sulit untuk dimengerti oleh pikiran manusia. Kenapa? Karena di dalam kebenarannya, di dalam alam roh dikatakan tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Inilah kehidupan yang sesungguhnya saudara. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saudara, kalau hari ini kita mau mungkin minta penjelasan dari Tuhan gitu ya. Kita mungkin bertanya sama Tuhan, hidupku nih sebenarnya sekarang gimana sih Tuhan gitu ya. Saudara, ini jawabannya. Aku hidup, kita hidup, tetapi kebenarannya bukan lagi kita yang hidup, melainkan sekarang ada kehidupan yang lebih besar, ada kehidupan yang dikatakan kehidupan yang kekal, kehidupan dalam roh yang hari ini hidup di dalam hidup kita. Karena kehidupan Tuhan yang ada dalam kita ini membuat hari ini hidup kita adalah hidup oleh iman. Amin, boleh sama-sama katakan iman. Hidup ini sekarang bukan lagi karena melihat, saudara. Saudara ingat ayat, for we live by faith and not by sight. Ini sebuah kebenaran yang gini, oh ternyata ini loh hidup aku loh. Saudara sadar nggak sadar ya, kita tahu atau tidak tahu gitu ya, melewati semuanya dalam hidup ini, memang kita akan sampai di kebenaran ini bahwa memang no longer I that live. Memang bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus yang hidup dalam kehidupan aku. Gini saudara, ada damai sejahtera yang saudara gak bisa jelasin. Ada sukacita yang saudara gak bisa jelasin. Ada kasih yang saudara tidak bisa jelasin. Ada kekuatan yang saudara tidak bisa jelaskan. Saudara tahu itu siapa? Itu Tuhan. Itulah kehidupan di dalam iman. Dan ini kehidupan yang hari ini kita bisa punya, saudara. Sekalipun tadi semua report, semua yang kita lihat, semua yang kita rasa, mungkin akan membuat kita gini, kamu harusnya takut. Kamu harusnya panik. Kamu harusnya kecewa dong, marah dong, khawatir dong. Tapi saudara, kita akan sampai di satu titik, memang bukan aku yang hidup. Jadi kita tuh hidup oleh iman kita, bukan lagi oleh daging ini loh saudara. Kalau kita terus baca ayat yang ke-21, nah ini yang kita perlu untuk perhatikan sama-sama saudara. Karena hidup di dalam roh, hidup di dalam iman adalah ini. Mari kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Aku tidak menolak kasih karunia Allah. Sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Jadi saudara, kalau kita tahu hari ini bahwa hidup kita adalah Kristus, bukan lagi aku yang hidup. Kita harus tahu bahwa hidup ini adalah hidup karena kasih karunia. Dan jangan menolak kasih karunia. Masa sih Pak orang menolak kasih karunia? Iya, banyak orang menolak kasih karunia saudara. Banyak orang mempertanyakan hatinya Tuhan buat kehidupan mereka. Dengan seperti ini gini. Misalnya contoh ya, masa sih Tuhan mau berkatin saya? Masa sih Tuhan mau jawab doa saya? Masa sih saya punya masa depan? Masa sih Tuhan akan jagain semuanya dalam hidup saya? Saudara tahu itu apa? Itu menolak kasih karunia. Makanya tadi dikatakan, aku tidak menolak kasih karunia. Kenapa?
Sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Saudara, kapan kehidupan dalam roh ini? Kapan tadi no longer I that live? Kita semua menginginkan hal ini. Amin. Kita semua mau sampai hidup ini bukan aku tapi Kristus. Nah, kapan ini terjadi, saudara? Ketika kita menyadari bahwa pembenaran kita dibenarkan, kita dilayakan, itu adalah sebuah pemberian. Itu adalah sebuah kasih karunia dan bukan usaha atau perbuatan kita karena melakukan. Saudara harus tahu bahwa itu kasih karunia. Itu diberikan. Saudara, kasih karunia diberikan bukan karena barang udah gak kepake di obral-obral gitu ya saudara. Saudara tahu kenapa kasih karunia diberikan? Karena terlalu mahal dan tidak ada manusia yang bisa beli itu. Tidak ada manusia yang bisa dapatkan itu. Manusia mau hebat-hebatan kayak gimana, saudara mau rohani, oh saya rohani, saya kudus, saudara mau sehebat apapun, engkau gak akan bisa dapat itu. Itu sebabnya kita diberikan bukan karena kita bisa dapatkan, enggak saudara, karena kita gak pernah bisa mendapatkan itu selain diberikan kepada kita. Nah, hidup dalam roh tadi, no longer I that live itu, ya, sampai ketika kita semua dalam hidup ini sampai di titik ini saudara. Sampai di titik bahwa aku hanya mau menerima kasih karunia yang Tuhan berikan dalam hidupku. Saya ingat waktu kapan Pastor Lukas pernah khotbah. Orang Kristen itu kadang-kadang kalau memberi gak susah. Yang susah menerima. Kadang-kadang kita tuh susah menerima saudara. Karena kita tuh dari kecil diajarin, kamu harus lakukan ini, kamu harus buat ini, kamu harus begini, begitu gitu ya. Jadi menerima sesuatu itu seolah-olah seperti kita mulai curiga, kita mulai merasa kayak, oh emang aku layak, emang aku bisa gitu ya. Saudara, pagi hari ini ya, kalau kita mau menerima kehidupan Kristus dalam kehidupan kita tadi, no longer I that live, but Christ in me. Saudara, belajarlah sebuah kehidupan tadi, tidak menolak kasih karunia. Belajar menerima apa yang Tuhan mau berikan dalam kehidupanmu. Saya mau tanya, pagi hari ini, Tuhan mau berikan saudara damai sejahtera enggak? Mau enggak? Boleh sama-sama katakan, aku terima. Nah, oke. Tuhan mau kasih saudara sukacita enggak? Mau enggak? Amin. Boleh sama-sama kita katakan apa? Aku terima. Tuhan mau kasih saudara sumber yang tidak terbatas enggak? Kekuatan yang tidak terbatas enggak? Amin. Boleh kita katakan apa? Aku terima. Karena terima itu enggak gampang saudara. Kita akan mulai mengerti, kita akan mulai cari tahu kenapa. Kok bisa gitu loh saudara. Tapi kan memang we live by faith and not by sight. Belajarlah hari ini untuk Tuhan mau kita menerima apa yang dia sudah berikan kepada kita. Galatia 2 ayat 16, kita lihat Galatia 2 ayat 16. Nah ini ayatnya saudara ya, jadi bukan berarti, oh masa sih Pak, berarti kita gak bikin apa-apa dong, kita gak melakukan apa-apa dong. Masalahnya ini kebenarannya, Galatia 2 ayat 16 bilang seperti ini, kita baca sama-sama yuk. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena apa? Melakukan hukum Taurat. Tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan. Amin. Saudara gini, ada gambar dua pohon, boleh media bantu saya tampilkan ya. Kita sudah bahas ini beberapa minggu yang lalu ya saudara. Nah, ada pohon pengetahuan yang baik dan jahat.
Dan ada pohon kehidupan. Nah saudara, di Taman Eden ya, di tengah taman itu ada 2 pohon ini. Dan manusia hari itu, Adam hari itu akhirnya memilih untuk makan pohon yang mana saudara? Memakan pohon yang pengetahuan baik dan jahat. Dia mau tahu semuanya, dia mau mengerti semuanya. Dia mau menjadi seperti Tuhan, dia gak sadar kalau dia sudah seperti Tuhan. Itu kan manusia daging saudara. Dan gini saudara, yang ini itu kata kuncinya adalah melakukan. Coba sama-sama katakan melakukan. Yang ini kehidupan kata kuncinya adalah menerima. Sama-sama katakan menerima. Amin. Nah ternyata 2 hal ini akan terus berperang dalam kehidupan kita. Melakukan dan menerima. Dan kalau kita makan buah pohon ini, kita selalu akan merasa tidak cukup. Selalu akan merasa gini, aku gak baik, aku gak cukup baik, aku gak cukup pinter, aku gak cukup kaya, kayaknya apa yang aku lakukan, usahaku semua sia-sia. Aku gak cukup berhasil gitu ya saudara ya. Semakin banyak makan, semakin rasa kurang saudara. Nah Tuhan mau hari ini kita belajar yang namanya menerima. Karena tadi, kamu dibenarkan bukan karena melakukan hukum Taurat. Saya bukan lagi mengajarkan saudara gak usah bikin apa-apa, saudara ada di rumah aja tidur-tiduran, gak gitu ya saudara. Ini bukan berbicara apa yang kita lakukan dengan tangan kita. Ini sedang berbicara belief system kita. Ini sedang berbicara apa yang kita mau percaya saudara. Tuhan mau hari ini ya pesan ini sampai kepada kita. Untuk kita menjadi anak-anak Tuhan mulailah belajar untuk menerima saudara. Belajar menerima. Menerima apa yang Tuhan, gini saudara, menerima apa yang Tuhan sudah bilang dalam firman-Nya, sudah katakan dalam firman-Nya, terima itu. Sebenarnya sederhana ya saudara ya. Kalau firman Tuhan bilang gini, oleh bilur-bilurnya aku sembuh, saudara mau terima gak itu? Kalau firman-Nya bilang gini, rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu adalah hari depan yang penuh dengan pengharapan, saudara mau terima itu enggak? Nah baru mulai mikir kan gitu kan saudara, iya ya nerima ternyata susah. Kenapa? Kita akan mulai menimbang-nimbang, kita akan mulai berpikir-pikir. Saudara, Tuhan hanya mau kita ikuti Dia dan menerima apa yang Dia sudah sediakan bagi kita. 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Amin. Kita lihat Galatia 3 ayat 11 dan 12. Galatia 3 ayat 11 dan 12. Kita baca beberapa ayat ini ya. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Ayat 12. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman. Melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Oke. Jadi ini beda nih saudara ya. 2 pohon tadi beda. Yang satu iman, yang satu tadi siapa yang melakukan akan hidup karenanya. Makanya orang kalau lakukan baik dapat baik, lakukan jahat dapat jahat gitu saudara. Ternyata 2 hal ini itu beda. Beda dasar gitu ya saudara. Beda fondasinya saudara. Yang satu melakukan, yang satu iman. Kita lihat lagi Galatia 5 ayat 18. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekarang kita lagi mau untuk hidup di dalam Roh. Di mana kehidupannya bukan kita lagi, tapi Yesus yang hidup dalam kita. Sekarang gini saudara, kalau kita mau hidup dipimpin oleh Roh, maka kita harus mau hidup tidak lagi dipimpin oleh hukum Taurat. Amin.
Ibrani 7 ayat 19. Kita lihat Ibrani 7 ayat 19. Kenapa ini penting? Oke, kita baca ya. 1, 2, 3. Sebab hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan. Tetapi sekarang ditimbulkan pengharapan yang lebih baik. Nah ini saudara, kenapa kita harus hidup karena percaya, hidup karena iman kita? Karena gini, karena ini yang mendekatkan kita kepada Allah. Di pohon kehidupan tadi saudara, tidak ada sumber lain, tidak ada yang lain yang kita andalkan selain gini, aku hanya mau ada di dalam engkau dan engkau di dalam aku. Hidup yang benar-benar terhubung dengan Tuhan yang gini loh saudara, bukan lagi karena rasa aman yang dunia ini kasih sama kita. Bukan lagi karena kita mendengar berita yang baik-baik gitu baru kita rasa aman saudara. Saudara, hari ini Tuhan mau supaya kita hanya makan dari pohon kehidupan itu saudara. Sama sekali gak membawa kesempurnaan hidup di bawah hukum Taurat. Tetapi sekarang, sama-sama boleh katakan sekarang, amin. Kita punya pengharapan yang lebih baik. Dan ini apa? Mendekatkan kita kepada Allah. Gini loh saudara, mungkin di pohon kehidupan ini gak langsung semuanya judulnya jawaban. Tapi judulnya gini, mendekatkan kita kepada Allah. Jadi sekarang saya mau tanya, saudara ngerti poinnya Tuhan apa? Poinnya Tuhan, kenapa dia mau hari ini kita hidup di dalam kasih karunia, hidup di dalam iman, hidup di dalam roh, hidup tadi mengatakan bahwa bukan lagi aku yang hidup tapi Kristus yang hidup, supaya gini saudara, hidup ini benar-benar mendekatkan kita kepada Allah. Media boleh bantu tampilkan gambar yang tadi. Saya ulang sedikit ya saudara ya, gambar yang tadi media, oke. Ada pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, dan ada pohon kehidupan saudara. Nah, dalam pohon pengetahuan yang baik dan jahat, ini adalah hidup di dalam daging. Yang ini adalah hidup di dalam roh. Amin. Ini pilihan loh saudara ya. Nah gini, ini hidup karena yang kelihatan. Yang dapat terlihat ya, dikatakan Hawa melihat bahwa buah itu sangat baik gitu ya, dan sedap kelihatannya gitu ya. Ini sangat terpengaruh dengan apa yang kelihatan. Ya, terganggu dengan apa yang kelihatan gitu. Tapi yang di sini kehidupan yang tidak kelihatan. Ini seen reality, ini unseen reality. Kenyataan yang terlihat di sini. Ini kenyataan yang tidak terlihat di sini. Kehidupan yang tidak terlihat. Ini pohon ini namanya pohon agama saudara. Saudara akan diajarin, kalau saya harus bikin apa lagi ya Pak? Berarti kamu harus buat ini, kamu harus buat itu gitu. Ini pohon agama nih saudara. Yang ini pohon hubungan. Yang tadi, kalau kamu ada dalam aku ya kamu di dalam aku di dalam kamu akan berbuah banyak. Ini hubungan. Yang ini isinya aturan-aturan, cara-cara, metode ya. Saya harus lakukan apa gitu ya. Kalau ini isinya pribadi Yesus. Jalan aja sama Yesus setiap hari. Amin. Yang ini isinya apa yang kita tahu. Hari ini saya mau tanya, apa yang saudara tahu? Tentang keadaanmu, tentang keluargamu, tentang keuanganmu, tentang kesehatanmu. Ini isinya apa yang kita tahu. Dan makan ini lebih banyak lagi bukan bikin kita tambah kuat saudara. Bikin kita tambah khawatir, bener gak? Siapa yang rasa makan ini banyak malah tambah khawatir? Bener ya? Ini apa yang kita tahu, ini apa yang kita percaya. Saudara mau makan buah ini apa buah ini? Amin. Yang ini kita akan berusaha. Yang ini kita akan beristirahat. Kenapa? Karena kita ada di tempat kemenangan kita. Yang ini semuanya seperti akan, nanti gitu ya. Tapi yang di sini dikatakan semuanya sudah kita terima. Amin.
Yang di sini hidup karena perbuatan, pembenaran karena perbuatan, di sini hidup karena berbuah. Saudara, biarlah hari ini kita mau memilih, kita mau makan dari buah pohon yang mana. Amin. Sebuah cerita yang saya akan tutup dengan cerita ini. Kita lihat Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Kita lihat ya saudara. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Oke. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Saudara lihat ayat ini baik-baik. Amin. Apa yang Maria lakukan? Duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Kita lihat bedanya apa. Sedangkan Marta, apa yang Marta lakukan? Sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia bantu aku. Saudara lihat ya, media mungkin boleh mundur bentar ayat 39, lihat perbedaannya. Oke. Maria, apa yang Maria lakukan? Duduk. Oke, duduk. Dan bukan hanya duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Tadi kita belajar tentang pohon kehidupan ya saudara ya. Ini Maria nih. Sedangkan yang satunya ayat 40, Marta sibuk. Boleh sama-sama katakan sibuk. Saudara kadang-kadang sibuk itu bagus ya. Kita semua di sini mungkin orang sibuk. Tapi saudara yang di sini nih jangan sibuk nih saudara. Amin. Kadang-kadang yang di sini lebih sibuk dari yang kita lakukan gitu ya. Sibuk di sini, nyari cara. Sibuk di sini, mungkin aku harus bikin ini ya. Mungkin aku harus lakukan ini ya. Mungkin aku harus kontak dia ya. Mungkin aku harus ini ya. Saudara, yang pohon yang ini nih, bawa orang akhirnya jadinya sibuk. Sibuknya ternyata gini loh saudara, bukan sibuk yang gak baik loh. Bukan sibuk ngomongin orang, bukan sibuk bikin dosa. Sibuknya ngapain? Melayani. Sibuk sekali melayani. Deketin Yesus bukan karena ingin mendekati Yesus, bukan karena ingin mendengarkan Yesus. Deketin Yesus buat ngapain ya saudara? Saudara lihat dari kata-kata ini, kira-kira dia mau ngapain? Apa? Jawab aja saudara, jangan takut-takut. Dia mau marah. Benar gak saudara? Deketin Yesus buat ngapain? Kamu gak peduli ya Tuhan gitu ya. Oke. Aku nih sendirian nih gitu ya. Suruh dong dia bantuin aku. Oke, ayat 41 ini jawaban Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau. Ternyata gini, dia sibuk itu bukan karena memang banyak kerjaan saudara. Ini nih, Tuhan langsung get to the point. Dia tahu poinnya apa. Kenapa Marta di otaknya tuh sibuk, pikirannya kayaknya kerja terus gini. Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Ayat 42, tetapi hanya satu saja yang perlu. Apa saudara? Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil dari padanya. Apa yang Maria lakukan? Duduk dan menerima saudara. Duduk dan terus mendengarkan perkataan. Sementara Marta khawatir dan mulai menyibukkan dirinya. Saudara hari ini, sekali lagi tadi saya katakan bukan berarti kita nggak melakukan apa-apa. Tapi Tuhan mau hari ini
yang menjadi kenyataan yang memerintah dalam kehidupan kita, inside reality-nya saudara. Kita harus dipimpin oleh damai sejahteranya Tuhan. Kita harus mau belajar untuk duduk dan mendengarkan Dia. Duduk dan melihat apa yang Dia mau lakukan untuk kehidupanmu. Bukan langsung mau melangkah, langsung mau bingung, panik, sibuk. Saudara ketahuilah, itu gak ada gunanya. Dan tadi saya kesaksian ya saudara. 1 minggu ini, saya lagi belajar ini saudara. Saudara tahu gak? Khotbah ini sebenarnya saya mau khotbahin minggu lalu. Ternyata kan saya gak bisa khotbah minggu lalu. Ternyata khotbahnya harus saya alamin dulu saudara. 1 minggu diajarin untuk enggak sibuk gitu tuh gimana ya saudara ya. Diajarin cuma hanya untuk duduk dan Tuhan cuma bilang gini. Aku cuma mau kamu belajar menerima gitu loh. Menerima apa yang gini. Apa yang surga sudah sediakan buat kamu. Saudara, setiap hari seperti harus, makanya tadi saya bilang setiap hari kayaknya saya butuh doa banyak jemaat. Saya senang banget kalau didoain sama jemaat gitu ya. Kenapa? Karena apa yang saya tahu, apa yang saya dengar, itu selalu semakin saya makan itu, semakin saya dengar itu, semakin saya takut saudara. Semakin saya khawatir. Saya ini masih manusia saudara ya. Kita semua di sini coba lihat kiri kanan yang gak ada yang malaikat kan saudara. Kita semua di sini masih manusia. Dan kita cenderung jadi seperti Marta. Yang khawatir, sibuk dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Gini saudara, Tuhan gak mau saudara susah. Amin. Boleh gak bilang kiri kanannya kalau ada suaminya, istrinya, temannya. Tuhan gak mau kamu susah. Saudara dipikirin juga gak ada gunanya saudara. Amin. Ada gak siapa yang di sini karena kekhawatirannya bisa menambahkan 1 hasta saja. Benar gak saudara? Dipikirin ada gunanya gak? Gak ada gunanya saudara. Ya udah kita percaya aja ya. Berjalan juga kalau kita, ya beberapa minggu lalu, berjalan juga pasti tenggelam. Karena apa? Sungainya meninggi. Ya udah berarti apa yang harus kita lakukan? Ya berenang aja saudara. Memang berenang tuh harus belajar ilmu meringankan diri ya saudara ya. Benar gak saudara? Namanya ada ilmu memberatkan diri itu namanya gaya batu saudara. Kalau orang gak bisa berenang itu dia bilang gini, aku pakai gaya batu. Itu memberatkan diri. Tenggelam gak? Tenggelam tuh saudara. Berenang itu meringankan diri gitu ya. Saudara bisa melayang-layang di atas air. Itu berenang tuh saudara. Amin. Mungkin itu ya, hari-hari ini kita lagi belajar meringankan diri. Saudara, saya bilang sama istri saya bilang gini. Kita doain jemaat, kenapa? Karena gini saudara, kita tahu hari-hari ini bukanlah hari yang mudah. Buat semua kita, buat semua jemaat di sini. Mungkin bukan hari-hari yang mudah buat kita. Tapi memang Tuhan mau mengajari kita untuk belajar. No longer I that live, but Christ in me. Bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Sebab hidup yang aku hidup ini adalah hidup karena iman, karena percaya. Bukan lagi karena melakukan, bukan lagi karena. Jadi kalau hari ini Tuhan bilang Tuhan mau berkatin saudara, jangan saudara bilang gini ya, emang aku udah bikin apa? Kayaknya aku gak baik-baik amat deh. Kayaknya aku gak rohani-rohani banget deh. Udah saudara terima aja Tuhan mau berkatin saudara gitu loh. Amin. Kalau Tuhan bilang Tuhan mau pelihara hidup saudara, terima aja. Iya Tuhan, aku percaya Tuhan pelihara hidup aku. Amin. Jangan dipikir-pikir gitu ya. Jangan kayak, tahu saudara kan orang Indonesia kalau dikasih bilang apa? Jangan. Ngerti ya saudara orang Indonesia ya? Enggak, nanti ngerepotin kamu gitu ya saudara. Saudara, kita kadang-kadang sama Tuhan tuh terlalu ketimur-timuran gitu ya saudara ya.
Mungkin kita perlu agak ke barat-baratan dikit kali ya sama Tuhan ya. Yes, thank you gitu loh. Amin. Amin. Kalau hari ini Tuhan mau kasih saudara, misalnya gini, ya ini janjiku buat kamu, janjiku buat keluargamu, buat anakmu, buat suamimu, buat istrimu. Jangan kita mikir-mikir dan kita mulai cari-cari jalan kita, khawatir mulai cari pertolongan A, cari pertolongan B. Hari ini saudara, biarlah kita mau tenang dan berkata, yes, thank you. Amin. Oke. Mungkin kita di sini banyak orang Indonesia, kita orang Indonesia semua ya saudara ya. Ya bener ya saudara ya. Yang nggak enakan gitu ya saudara. Tapi gini loh saudara, dia tuh Bapak kita. Dia nggak mau kita nggak enakan sini. Amin. Jadilah seperti, ya mungkin saya bukannya mau narsis ya saudara. Sebenarnya saya tidak sesungguhnya orang Ambon juga saudara. Karena saya tidak pernah pulang kampung gitu ya. Jadilah seperti orang Ambon gitu ya, atau orang Papua atau orang Medan mungkin ya, di sini banyak orang Medan ya, yang tidak basa-basi gitu loh saudara, yang ya gitu ya, yang langsung kalau dia pacaran aku cinta kau gitu kan, langsung aku mau menikah sama kau, langsung gitu saudara ya, bukan kayak orang yang maju mundur, gimana ya, saudara yang cewek-cewek di sini kan pasti suka kalau pacarnya cowoknya tuh yang langsung to the point gitu ya. Mungkin kita bilang ini mas, jangan muter-muter mas gitu kan. Bener ya. Nah saudara, Tuhan tuh hari ini bilang gini, aku mau berkatin kamu. Aku mau menyembuhkan kamu, aku mau memulihkan keadaanmu, amin. Terima. Sekalipun hari ini dunia akan berkata, kamu gak bisa terima itu. Hari ini dunia sulit, hari ini keuangan sulit, hari ini pekerjaan sulit, hari ini apapun juga saudara hari ini terima apa yang Tuhan mau kasih buat kehidupan. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.